pemirsa, Presiden Joko Widodo menikahi ketiga anaknya dengan menggunakan adat Jawa lengkap. Sebenarnya apa makna di balik Presiden Jokowi menggunakan adat Jawa yang kental ini? Sudah hadir di studio bersama kami peneliti budaya FX Haryono. Terima kasih Pak, maaf kami koreksi, FX Rahyono. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan juga nanti akan bergabung bersama kita juga melalui sambungan telekonferensi akan hadir sosiolog Devi Rahmawati. Pak Rahyono, ini kalau kita lihat indah sekali dari kemarin gelaran pernikahan yang ditampilkan oleh pasangan kita, yaitu Kaisang dan Erina. Mulai dari kita lihat siraman, lalu beli KTP, hingga akhirnya pada hari ini adalah akadnya. Dan besok masih ada lagi rangkaian lainnya. Tapi kalau kita satu persatu, ini cukup menarik adalah dimulai dari siraman yang juga penuh makna. Jadi juga tadi saya juga baru mengetahui adanya centik geni dan adang sepisan. Itu juga mungkin apa memang makna-makna yang memang ingin disampaikan juga dari rangkaian acara ini sebelum akad nikah? Iya, baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa sebuah kebudayaan itu sebenarnya sebuah representasi dari kecerdasan manusia. Kearifan, yaitu kecerdasan yang bijaksana. Segala kehidupan yang nyata kemudian dipelajari oleh para leluhur kita, kemudian dikemas dalam ekspresi-ekspresi kebudayaan yang tentu saja indah. Kenapa indah? Karena indah juga salah satu kebutuhan manusia. Manusia perlu kenyamanan, keindahan, dan itu dikemas dalam bentuk yang sangat luar biasa. Dan semua yang disampaikan itu kehidupan nyata sehari-hari. Sampai bagaimana cedik geni atau membuat perapian untuk memasak itu. Jadi siapapun yang akan menikah harus tahu bagaimana menghidupi istri, suami, dan keluarga. Kalau membuat api perapian saja tidak bisa, maka bagaimana bisa makan? Seperti itu. Nah, inilah sebetulnya kecerdasan leluhur kita menggambarkan proses kehidupan secara cerdas dan bijaksana. Memang penuh dengan syarat makna. Setiap kita lihat momen-momen sakral yang kita lalui dari rangkaian acara ini. Bahkan ini yang kalau kita lihat di sini adalah rangkaian siraman yang memang ini tadi kalau Anda katakan memang begitu banyak sekali maknanya, termasuk dalam memilih atau adanya 7 sumber air yang dipakai di sini. Ini kan kalau koreksi bila saya salah Pak Rahyono, dikatakan bahwa pitulungan katanya, seperti itu ya, atau ada makna lain di situ? Ya, saya melihat dari sisi lain ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi kenapa perlu air? Satu, karena air itu sumber kehidupannya. Orang tidak bisa lepas dari air. Kemudian kenapa mesti dari 7 sumber? Kita mengetahui bahwa setiap tempat punya energi yang berbeda-beda. Sehingga ketika air diambil dari tempat yang berbeda-beda, diharapkan pengantin itu memperoleh energi dari berbagai energi yang berbeda-beda. Yang tentu saja karena selalu kalau air itu didoakan, air itu akan berubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, seperti itu. Selain tempat yang mengandung kekuasaan secara materi, yaitu bahwa alam itu diciptakan oleh yang kuasa, termasuk airnya. Dari 7 sumber ini, dia akan lengkap memperoleh pitulungan tadi, pertolongan dari berbagai energi yang berbeda-beda, sehingga lengkaplah seorang pengantin itu tidak hanya dari satu energi, karena hidup adalah multidimensi. Mereka harus mengatasi segala permasalahan. Seperti itu. Nah, ini kalau kita juga lihat setelah rangkaian siraman dan juga pemasangan BKTP, ini juga punya makna juga ya di sini ya. Dan sang ayah melapisinya dengan pisang itu dengan balutan kain, lalu kemudian pada hari H itu dibuka, itu maknanya juga apa tuh sebenarnya? Jadi sebenarnya kembali apa yang dikemas dalam upacara ini terkait dengan apa yang telah leluhur lakukan. Dalam apa maknanya sebenarnya? Misalnya, mereka menciptakan berbagai cara, termasuk karya sastra, dongeng, legenda, dan sebagainya. Dan mereka membuat itu tanpa bukan tanpa berpikir sama sekali. Sehingga ketika memasang
beli KTP tadi ya, itu juga sebenarnya ada dongeng legenda yang melatar belakangi, dan dari para pencipta budaya tentu mengambil yang arifnya. Bahwa itu sebuah tanda orang tua pengantin sudah mempersiapkan tempat agar tamu semua terayomi. Memasang beli KTP itu tarup ya, semacam itu. Jadi mempersiapkan ruang yang cukup agar tamu yang datang untuk memberi doa semuanya terayomi dengan beli KTP tadi. Itu simbolis ya, semua simbol-simbol. Dan kita ini sebuah data kebudayaan yang luar biasa. Bagi para peneliti harus memahami di mana letak kearifannya, kecerdasannya. Orang zaman dulu sudah melihat bahwa untuk mengundang tamu banyak, tamu harus diberi kenikmatan dalam duduk ya, sehingga tidak terganggu. Nah, beli KTP sebagai perwakilan dari Tauruk itu adalah supaya semua terlindungi dari berbagai halangan. Oke, memang kita lihat ya. Tapi kalau Anda sendiri sebenarnya Pak Rayono melihat sosok dari seorang Joko Widodo yang memang kita lihat dari ketiga pernikahan putra-putrinya ini, beliau memang sangat memegang pakem-pakem dari adat Jawa, dan kita lihat semuanya dilakukan sesuai dengan tadi ya, ada arahan yang kalau saya lihat dari Anda katakan memang ini sesuai dengan kearifan yang ada, seperti itu. Saya mengamati Pak Joko Widodo ini mulai dari beliau ketika di Surakarta ya. Saya mengamati bagaimana Bapak Joko Widodo itu melihat kebudayaan bukan hanya katakanlah mengagungkan, tetapi menemukan kecerdasan mana yang digunakan, sehingga ketika dia menggunakan kebudayaan itu bisa mengelola apapun dengan arif. Nah seperti itu. Oleh karena itu saya melihat pernikahan ini kenapa menggunakan secara lengkap, karena bahwa kalau tidak lengkap maka data tentang kecerdasan tidak direpresentasikan secara utuh. Biar masyarakat, tadi Bapak Kapolres mengatakan inilah suguhan budaya. Nah bukan hanya suguhan budaya, suguhan kecerdasan yang telah dibangun, telah diciptakan oleh para leluhur. Dan Pak Joko Widodo dengan konsisten memahami itu dan menggunakan dalam praktek kehidupan sehari-hari, bahkan dalam melakukan tugasnya. Oke, betul. Ini sebenarnya jadi edukasi juga buat kita semua ya, terkait dengan bahwa sebenarnya seperti apa bentuknya yang sesungguhnya. Karena selama ini mungkin kita sering membaca saja, atau ya karena ada seperti apa sih sebenarnya kirab budaya, kita akan lihatnya besok, dan arti-arti dari setiap yang dilakukan itu ternyata penuh dengan makna, dan tadi balik lagi kearifan yang kita harapkan di sini. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Rayono tentunya usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Berita Satu Sore.